Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kawan, sebelum Anda memulai aktivitas hari, kita ikuti kajian syarat hikmah Dialog Fajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi kawan. Untuk semua para pendengar yang juga mengakses Radio Suara Surabaya, masuk di jam 5 pagi ya, program Dialog Fajar hadir lagi di ruang dengar Anda. Saya Aprilia Abi bersama dengan Ustadz Ali Muamfa, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya. Kita sapa langsung. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Sehat Ustadz? Semangat Alhamdulillah. Sehat walafiat. Mudah-mudahan semuanya sehat ya kawan-kawan. Insya Allah. Ini luar biasa. Kalau kemarin kita membahas tentang jangan siakan peluang ya Ustadz ya. Macam-macam peluang itu dan kita bisa memanfaatkan dengan cara apapun, pokoknya itu hal yang positif juga pada intinya juga ya Ustaz ya. Nah untuk saat ini peluang, jangan siakan peluang yang kedua. Nah ini akan mengarah kemana nih Ustaz ya? Nanti boleh disampaikan. Monggo Ustaz Ali. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala, menyebut asmanya, berterima kasih kepadanya karena tak ada yang mampu untuk bernafas pagi ini. Betul. Tak ada yang mampu untuk menjalankan nafas kita yang tersendat pagi ini. Ya. Kecuali semuanya adalah karena pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Dan pagi ini kawan, kita yang sedang mungkin sudah ada yang mulai meninggalkan rumah untuk mengerjakan tugasnya masing-masing. Ya. Juga mungkin berkesempatan mendengarkan radio Suara Surabaya ini, semoga perjalanannya semakin mendapat tambahan barokah atau kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala. Kawan, jangan siakan peluang. Untuk yang kedua ini, sedikit kita review lagi. Sahabat-sahabat bertanya kepada Nabi Muhammad SAW, kenapa engkau membaca amin ketika naik tangga kedua di mimbar yang engkau akan naik untuk berkhutbah? Bahasa kita sehari seperti itu ya. Lalu Nabi mengatakan, pada saat saya naik tangga yang kedua itu, malaikat mengatakan, celaka bagi seseorang abdun, seseorang manusia, ya, yang dia adroka walidaihi, hidupnya bersama kedua orang tuanya, au ahaduhuma, atau hanya bersama satu orang tuanya karena satunya telah tiada. Ya, falam yudkhilahu, disebut celaka karena orang ini ya mendapatkan orang tuanya, tapi orang tua itu tidak bisa memfasilitasi, ya, mengantarkan yudkhilani, ya, memasukkan al-jannata, surga bagi si anak itu tadi. Ada seorang anak, kata malaikat, hidup bersama ayah atau ibunya atau dua-duanya, tapi anak ini tak terfasilitasi oleh orang tuanya itu untuk bisa masuk surga. Fakultu, lalu saya mengatakan, wahai sahabat, atas redaksi malaikat itu saya mengatakan amin. Jadi kawan, orang tua itu, ini kalau Mas Abi kenal bahasa Jawa ya. Ya anggap aja kenal bahasa Jawa gitu ya. Jadi orang tua itu, wong tua itu pangeran ketok. Oh ya. Nah, orang tua itu ibarat saja ya. Saking ampuhnya doanya itu ibarat dia itu penentu nasib anaknya, ibarat. Lalu disebutlah pangeran ketok, Tuhan yang kelihatan. Ya. Ini saking apa? Gambaran saking hebatnya kedudukan orang tua di mata Allah Subhanahu wa taala. Ya. Salah satu sabda Nabi kawan, redaksinya adalah ridhollah fi ridhol walidaini. Allah itu ridho terhadap seorang hamba selama
orang tuanya itu ridho kepada si hamba ini. Sekarang implementasinya, orang tuanya anak tadi yang disebut oleh malaikat itu, ya, ridhonya itu membuat Allah ridho kepada si anak. Demikian pula murkanya orang tua tadi kepada anaknya, membuat murkanya Allah kepada anak itu. Jadi seakan-akan nganut gitu Allah itu kepada orang tua itu. Itu menunjukkan, Allah itu menunjukkan kepada kita, Nabi Muhammad itu menunjukkan kepada kita bahwa manusia yang bernama ayah dan ibu itu bukan manusia sembarangan. Ya. Beliau berdua ini menentukan ridhonya Allah. Begitu kita menyakiti hatinya, ya, sekali saja tek, maka lalu kemudian beliau itu misalnya sakit hati, sebutlah sakit hatinya itu 6 jam, maka selama 6 jam itu Allah murka kepada si anak itu. Ini kalau sudut pandang yang lain, Mas Abi, bahwa dunia ini bisa oke, dunia ini bisa lancar, Karena orang tua. tertata dengan baik karena hubungan dua insan yaitu anak dan orang tua. Bukankah kita pernah mendengar berita di radio Suara Surabaya ini? Ada mungkin 2 atau 3 anak SD yang hilang pada saat yang bersamaan dan ditemukan dalam waktu yang tidak lama. Anak yang sama-sama dari satu sekolah yang sama itu lari dari orang tuanya, lari dari keluarganya, dan dia mendapat murka dari Allah sehingga dia hidupnya terkatung-katung. Saya masih sering mendengar ya berita anak hilang ditemukan oleh radio ini. Ujung-ujungnya kemudian dia tidak kerasan di rumah karena dia katanya dimarahi oleh orang Ditegur, tuanya. dimarahi gitu. Nah, tapi kalau kita lihat redaksi mereka, sebenarnya masa dimarahi sih namanya itu misalnya saja. Ya, Nah, kau kok sudah jam 7 kok nggak berangkat sekolah misalnya gitu kan. Kemudian anak itu menjawab, misalnya saja jawabnya, ntar mah 5 menit masih bisa kok kita masuk. Kemudian ayah atau ibunya itu menegur. Ya, tegurannya itu ya membawa semangat pendidikan kepada anaknya. Tapi anak ini menangkap bahwa tegurannya itu merupakan bentuk kemarahan orang tua. Jadi kalau kita simpulkan, mereka itu tadi tidak bersahabat dengan kemauan baik dari orang tuanya itu. Entah dikarenakan redaksinya, entah dikarenakan bahasa tubuhnya, entah apa. Atau memang anak itu nggak mau dengan kebaikan. Dia maunya ya memang tidur aja, nggak sekolah. Lalu diingatkan sekali, 2 kali, dia mengeluarkan redaksi yang tidak menyenangkan. Dan kemudian orang tua itu menjadi tersinggung, menjadi marah misalnya. Lah ini, marahnya orang tua itu, sakitnya hati orang tua itu menghadirkan petaka bagi si anak itu. Yang dalam bahasa Nabi, ridho dan tidak ridhonya, rela dan tidak relanya Allah kepada si anak, itu tergantung rela dan tidak relanya si orang tua. Selama 6 jam orang tua marah pada anak itu, selama 6 jam itu pula Allah tidak suka, Allah rela, Allah benci, Allah murka kepada si anak itu. Lah bayangkan kalau anak ini 6 jam itu ada di kelas, belajar sedemikian rupa. Tidak ada jaminan ilmunya manfaat. Tidak ada jaminan ilmunya itu berkah. Berkah itu menambah kebaikan Mas Adi untuk hidupnya. Tidak ada. Bahkan bisa jadi ilmunya masuk, kata orang, dari telinga kanan, keluar dari telinga kiri. Itu kenapa? Karena dia mendapat siksaan itu. Dan Allah itu bukan zat yang kejam. Ingat kawan, Allah tidak pernah membuat kita hidupnya sulit. Allah tidak pernah murka kepada kita. Murkanya Allah itu dari kita sendiri. Ini adalah contoh, Allah tidak akan pernah murka kepada kita, tapi karena kita itu membuat ayah dan ibu kita itu sakit hati, maka Allah nggak rela itu. Siapa ayah ibu itu? Ibu itu adalah orang yang mengandung kita, ya, selama sekian bulan, mendidiknya. Ketika kita dilahirkan itu nyawanya itu dipertaruhkan untuk kepentingan keselamatan si bayi. Udah, begitu anak ini kita lahir sudah, si ibu ini puasa Mas Abi, puasa tidak makan ini, puasa tidak makan itu,
puasa yang harus makan ini, harus makan itu. Semuanya kalau ditanya demi untuk kesehatan anaknya. Jadi dalam bahasa Jawa orang tua yang disebut ibu itu adalah orangnya dengan ikhlas, sukarela mempertaruhkan nyawa dan hidupnya demi kepentingan si anak. Demikian pula si ayah, hanya porsi tugasnya berbeda. Dua orang ini adalah orang yang sangat berharga, yang sangat mulia, yang sangat penting sampai Allah menentukan apakah Allah murka atau tidak. Itu tergantung pada sikap anak pada orang tuanya itu. Maka ketika malaikat istilahnya mohon maaf jika saya bilang malaikat ini jengkel kok ada manusia kayak begini kepada orang tuanya berani, maka malaikat mendoakan celaka engkau. Ya. Tapi bagaimana dengan orang tua yang sudah meninggal, Ustaz? Apakah kita juga terus harus mendoakan supaya berkahnya itu masih sama kita atau gimana, Ustaz? Ada dua yang saya sampaikan tentang pertanyaan Mas Habib ini ya. Yang pertama adalah bagaimana, apakah mungkin kita berbuat salah pada orang tua yang sudah wafat? Yang kedua, apakah kita masih bisa berbuat baik untuk orang tua yang sudah wafat? Nah ini penting, ini pertanyaan yang Masya Allah luar biasa Mas ya. Ya, itu bisa membuat orang itu kalau mendengar keterangan ini nangis. Jadi ketika kita berbuat dosa kepada ayah ibu, dosa itu tak akan termaafkan sebelum ayah ibu ini memaafkan kita. Loh, bagaimana ini? Orang itu sudah wafat ini. Bagaimana kita sudah tidak bisa minta maaf kepadanya? Lah ini yang berat bagi kita. Ya, maka kita harus berbuat kebaikan-kebaikan yang dulu diwasiatkan dan dicontohkan oleh orang tua kita yang sudah wafat itu kita teruskan. Nah, kalau subuh itu kau bangun, kau pergi ke masjid, kalau terpaksa tidak pun kamu sholat di rumah, jangan pernah tinggalkan wasiat ibu dan ayah ini. Kenapa? Ketika aku menghadap kepada Allah, lalu saya ditegur, kenapa anakmu nggak sholat? Ternyata Allah mempunyai data bahwa memang saya tidak pernah mengejarkan kebenaran tentang sholat, maka saya yang akan didera oleh Allah, akan disiksa oleh Allah. Tapi begitu aku sudah mendidik engkau sholat, maka dengarkan pesanku ini, sholatlah kau sepanjang hayat, karena ini pertanggungan jawabku kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dilaksanakan sholat itu, dilaksanakan pesan ayah ibunya untuk berbuat baik kepada tetangga, dilaksanakan pesan ayah ibunya agar engkau membantu orang yang kekurangan dan lain-lain. Pokoknya ya, pelaksanaan pesan ayah ibu yang baik oleh anak itu insya Allah bisa mengurangi dosa yang pernah ia lakukan kepada si ayah dan ibu itu. Tapi apakah sejeli itu kita Mas untuk orang tua kita ini? Contohnya seperti kita ini ya, aku sudah yatim piatu Mas. Sudah nggak punya ayah, nggak punya ibu ini ya. Tapi saya yakin saya menjadi orang baik ini Mas Abi. Itu saya yakin wallahi yang mendidik, mengantarkan saya, mendampingi saya menjadi orang baik itu ayah ibu saya. Betul. Saya menjadi saksi. Ya mungkin ketika saya masih kecil-kecil saya tidak ngerti ya. Tapi ketika saya menjelang SD saya tahu betapa kasih sayang ibu itu. Bahkan ketika tidur kita itu dirangkul, dipeluk, dikeloni bahasa Jawanya, sambil diceritani tentang apa surga, apa neraka. Jadi saya jujur, saya tahu ceritanya bagaimana kondisi neraka itu dari ibu saya. Diceritani sehingga saya secara otomatis tidak berani berbuat kecuali yang baik-baik saja. Yang kedua, pesan ayah dan ibu, selalu kita belajar yang baik. Sholatnya yang istiqomah dan lain-lain. Maka itu dalam rumus Islam, kawan, setiap saya berbuat baik itu, ibu dan ayah saya itu terkirim kepadanya pahala. Bayangkan kalau saya bisa mengaji Al-Quran 30 juz, hafal surat ini, hafal surat itu, setiap kita baca beliau terkirim itu. Pahalanya terus jalan. Ya jalan, itu namanya amal jariah kawan. Yaitu perbuatan yang pahalanya selalu mengalir untuk ayah ibu, karena beliaulah yang menyebabkan kita berbuat baik. Maka kawan, peluang yang satu ini jangan dilewatkan begitu saja, yaitu berbakti
kepada kedua orang tua kita. Mudah-mudahan Dialog Fajar ini menginspirasi kita menjadi orang yang semakin baik imannya dan perilakunya. Amin. Ya Rabbal Alamin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Semoga kawan ya, materi dan juga ilmu pagi hari ini bermanfaat untuk saya, untuk Anda semuanya juga yang mendengarkan Radio Suara Surabaya. Terima kasih dan juga selamat beraktivitas ya. Jangan lupa berdoa semuanya. Saya Aprilio Abi bersama dengan Ustadz Ali Muafa, kawan-kawan dari Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, mohon undur diri. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Program Dialog Fajar yang baru Anda simak kerjasama Suara Surabaya dan Pesantren Al-Quran Nurul Falah Surabaya, lembaga dakwah yang amanah, profesional, dan berbasis Al-Quran. Pesantren Nurul Falah mencetak guru-guru Al-Quran dengan metode tilawati dan tahfidz Al-Quran. Informasi dan pemberian donasi hubungi 031 828 1278 atau nurulfalah.org. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.